Inilah awal mula terlahirnya makhluk yang membuat kekacauan terbesar di dunia. Jadi ada Dewi Kristal yang ngorbanin dirinya terbelah demi keselamatan dunia, guys. Dulunya si Dewi sedih ngeliat kayangan yang ringsek parah akibat perang dari kaum darat yaitu kaum siluman melawan kaum langit yaitu kaum dewa. Si Dewi pun sampai rela ngorbanin dirinya dengan mecahin badannya jadi butiran kristal. Butiran kristal ini dipakai untuk nambah kayangan yang bolong-bolong sehabis perang. Raja dan para dewa pun auto respect. Istana yang tadinya rusak jadi utuh lagi. Tapi tiba-tiba lapisan hidung sakti itu mengeluarkan sebongkah kristal ungu yang jatuh ke bumi. Dan yang terjadi, saking OP-nya sampai bisa munculin kehidupan baru dong. Dan dari dalam kristal terbentuklah pembuluh darah sampai muncullah tangan unyu gini. Tangan ini memiliki kepala dan jadi janin yang ternyata menghasilkan anak yang gak nyangka banget. Lanjut part 2. Aplikasi Sakti ini bisa pesan barang dari masa lalu. Cewek ini pun berhasil mesen anjingnya yang udah mati dari 15 tahun yang lalu. Tapi setelah tahu aplikasi ini ternyata bisa ngehidupin makhluk yang udah mati, si mbak ini pun jadi keinget emaknya yang udah wafat. Tapi pas pak suami lihat, dia langsung shock parah. Tapi sang istri tetap batu pengen mesen ibunya yang masih sehat 5 tahun yang lalu. Dan saat diklik ternyata harga ibunya mahal banget, puluhan miliar. Mengingat suaminya itu gajinya kecil, si mbak istri pun jadi menangis karena nggak mampu buat nembus. Ternyata kalau order orang yang bukan pasangan, harganya jadi 4 kali lipat pendapatan orang itu, guys. Tapi suatu saat si bapak kesel nih sama istrinya yang telat datang ke acara wibu favoritnya. Dia pun jadi refleks mesen aja lewat aplikasi itu. Tapi kok murah banget, cuma bayar ongkir doang. Tapi pas diklik order, ternyata sesuatu mengerikan terjadi padanya. Lanjut part 2, linknya di pin komen. Gimana jadinya jika manusia tuker nasib sama hewan? Mereka pun harus macet-macetan kerja dan hidupnya jadi jorok. Ngopi mahal demi gengsi dan membuncit bersama makan McD tiap hari. Di tengah rapat, Pak Beruang ini malah nonton film biru. Mereka belanja bulanan dan buang sampah plastiknya sembarangan. Yang mana plastik itu gak akan terurai dan akan terkirim ke sungai yang berisi manusia-manusia yang memakan plastik itu sampai keselak dan mati. Tapi para bos hewan gak peduli manusia. Mereka terus memperbanyak pabrik-pabrik berlimbah yang dapat memperkaya mereka. Bahkan proyek itu juga menghancurkan hutan-hutan manusia oleh para kuli orang hutan ini. Di pembuangan sampah pun jadi penuh manusia dong. Tapi Pak Tikus inilah yang membasmi mereka semua. Ibu dan anak beruang pun jadi cemas lihat berita kepunahan manusia. Tapi si bapak beruang dengan sepatu kulit manusianya bodo amat sama berita itu. Yang penting dia beruang. Dan mulai banyak aktivis lingkungan yang demo selamatkan manusia. Tapi yang terjadi, lanjut monyet sakti ini lagi ngebangun benteng pengusir siluman buat biksu kesayangannya, si Ujang. Karena dia pengen cuci muka bentar dan bilang ke Ujang jangan pernah keluar dari lingkaran itu sebelum si monyet kembali. Ujang pun ditinggal sama nenek-nenek sok baik yang dikira sama si monyet sakti dia adalah siluman, guys. Dan bener aja, setelah si monyet pergi, nenek ini langsung mengeluarkan jurus asap silumannya, tapi masih bisa ditangkal sama lingkaran setan itu. Nenek siluman itu pun berusaha buat menipu si Ujang yang tampangnya sih gampang banget ketipu kan. Dia pun mulai cerita-cerita sedih di depan si Ujang yang katanya dulu pernah diusir dari kampung. Dan bener kan, easy banget cerita itu membuat si Ujang iba dan pindah ke tempat si nenek. Jimatnya pun langsung pecah tanpa pengetahuan si monyet. Dia yang lagi cuci muka buat ngebersihin mata lasernya yang sempet ngebak jadi nggak enak nih perasaannya. Dia pun langsung buru-buru balik ke rumah buat nge-scan si nenek yang udah mau makan si Ujang. Lanjut part 2, linknya di pin komen. Monyet sakti lagi bengong ngeliatin patung suci saat dia lagi dikurung di dunia wanita. Tapi tiba-tiba kayak ada sesuatu yang aneh. Dia pun nerbangin tongkat saktinya buat nabrakin ke atap. Dan yang terjadi, air mengucur dari atas gua ke patung di bawahnya. Dan tiba-tiba terdengar suara orang melas minta tolong. Yang ternyata suara itu berasal dari robekan kertas yang bisa hidup ini dong. Dan itu adalah kertas yang Sun Bokong DKK cari karena berisi satu-satunya cara buat keluar dari negeri itu, guys. Si kertas mulai melarikan diri, yang seketika mereka pun auto gercep buat nangkep kertas nakal itu. Tapi kertas berceker pendek ini gesit banget
banget sampai membuat mereka kewalahan. Sang kera sakti pun harus turun tangan membujuk kertas itu buat nyerahin diri aja. Tapi tiba-tiba kertas ini manggil bodyguardnya yang ternyata siluman kalajengking Bagong. Yang ternyata kalian pasti gak akan percaya dengan kekuatannya. Lanjut part 2, linknya di pin komen ya.